pilih. Tentunya biayanya yang juga lebih murah. Jadi kalian kalau mau beli itu loh, kalau mau beli itu kalian mengikuti apa? Yang dibangkan apa? Foto-foto mana jual itu, karena juga sama, karena bakso sini bakso. Yang satu di Banyu, yang satu di Geraha. Tapi kadang-kadang kamu malah memilih yang jauh. Motoran. Nah itu lebih memotongkan. Karena lebih enak, jadi pokoknya lebih bagus. Kamu belanja ikan, oh sini berapa kok ikan ambil? Yang Banyu kurang. Berarti kan kalau kamu beli di Banyu nggak menguntungkan, ya gitu ya. Mungkin kalau berapa biayanya lebih jaraknya agak jauh, tetapi kamu lebih menguntungkan. Kalau sama-sama tentunya podo, Saung Banyu berapa podo, tapi murah dari Saung Banyu, kamu yang mana? Yang murah itu ya, karena sama-sama menguntungkan. Kemudian berapa ya untung bisa memenuhi kebutuhan. Saung Banyu yang menguntungkan, tetapi mutunya kok podo. Ya, yang paling menguntungkan yang mana? Berarti yang paling dekat Saung Banyu. Paham ya? Itu paham? Itu namanya transfer, kemudahan transfer. Intinya menguntungkan dari sisi biaya dan mutu yang bagus, gitu ya. Dan karena sebaliknya di Saung Banyu ada sayur dengan halus. Jaraknya kalau sama mana Gerabak itu kok jauh Gerabak, tapi sayurnya lebih bagus di Gerabak, masih seger-seger. Kamu pilih yang mana? Rembun. Menentukan yang mana? Gerabak ya toh? Bukan bisa sedikit, itu namanya mudah transfer. Karena yang bisa dari jalannya ya enak gitu, sama-sama. Tapi kan kalau yang satu nggak menguntungkan dari segi kualitas. Berkosok ya, Banyu, Saung Banyu mending tuku positif. Karena di Sana iku sapa? Apa namanya? Sana pemiku sapa? Tangan tuh. Apa tangan apa? Sabar. 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 Oke. paham ya? Nanti yang ditanyakan yang mana. Tapi kalau melihat kisi-kisi ini, kisi-kisi apa? Kesempatan antara, paling-paling besok ya kayak gitu lagi. Ya kan? Namanya kisi-kisi. Sekarang nomor 5, 6. 6. Disajikan ilustrasi. Ilustrasi itu gambaran, tarian. Nomor 5. Papa tahu apa? Gambar. Nanti mungkin boleh kata-kata. Tapi kata-kata tarian aja dia 5 maaf. membayangkan tarian apa ini yang tulisan apa ya? Apa jadi gambar tadi? 5. Papan apa? Tarian daerah yang ada di Indonesia terkenal dan menentukan apa ini? Tarian daerah Jawa. Itu tarian apa? Apa? Silakan selesai ke tarian Jawa Tengah. Lebih banyak. Gambling itu. Iki Bang. Kalau Tenek Gambyang. tarian apa? Kamu tahu nggak? Jawa Barat, Timur. Jawa Tengah ya. Kam? Kam? Biang. Yo. Belum pernah mendengar istilah Gambyong? Udah. Pernah nari Gambyong belum? Belum. Belum. Itu nari di rumah. Nari di Joget kok. nomor 5. Oh, nomor 5 belum ya? Jalan aku mau ngomong nomor 5. Faktor yang menentukan, faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk itu kan secara alamiah karena apa? Lahir tambah penduduk, kematian, mengurangi penduduk. Satunya lagi apa? Migrasi. Migrasi itu ada 2. Migrasi keluar namanya apa? Emigrasi. Migrasi masuk namanya imigrasi. Ya. Kalau dulu
dikurangi I. Ya. Ingat. Masih ingat kan itu? P komunitas, komunitas itu bukan penduduk. P dengan kelahiran L tidak dikurangi dengan yang mati. Tapi ditambah dengan penduduk yang masuk dikurangi penduduk yang keluar. Masih ingat ya kalian? L artinya lagi natalitas. L itu sama dengan natalitas. Nanti yang mengatakan dengan simbol N natalitas lahir atau fertilitas. Ingat nggak? Gimana penduduk yang lahir berarti menambah, tapi dikurangi dengan yang meninggal. Ditambah dengan penduduk yang datang, imigrasi. Tapi dikurangi dengan yang keluar, emigrasi. Komunitas. Ini namanya migrasi. Migrasi ada dua, masuk dan keluar. Paham ya? Pertama duduk. Itu di kelas 7. Kenapa bukan karena jawabannya? Karena migrasi dan urbanisasi termasuk migrasi. Kalau ini berkaitan dengan luar negeri ya. Kalau ke dalam negeri pun namanya migrasi itu ini. Migrasi itu ini penduduk yang masuk dari luar negeri. Ya, penduduk yang masuk sama dengan penduduk pendatang. Penduduk masuk dari luar negeri. Kalau ini apa? Penduduk keluar negeri ya, no? Emigrasi. Kalau transmigrasi itu apa? Masih ingat ya? Penduduk yang pindah tapi masih dalam satu wilayah negara, 40 dari Pulau Jawa ke Sumatera ke Kalimantan, kan gitu? Masih ingat? Kalau urbanisasi apa? Ya, tahu nggak? Urbanisasi itu apa? Urbanisasi Perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, bisa ya? Iya, tidak perlu kita baca. Oke, kamu lihat di indikatornya seperti itu. 6 huruf. Berikutnya disajikan mutasi tarian daerah yang terkenal di Indonesia serta titik dapat menentukan jenis tarian daerah Jawa Tengah. Itu gambarnya nomor 6 soalnya. Itu tarian dari mana? Jawa Tengahnya. Yang lain misalnya nanti gambar yang lain apa saja? Tarian Jawa Tengah apa saja? Dolaran mungkin dalam bisa. Entot lah. Budaya, dari budaya pernah melihat? Budaya apa? Budaya Ketawang. Jaran kepang, gaya ngomong. Budaya Ketawang itu ditarikan oleh wanita-wanita yang belum menikah. Piring kok Sumatera. Yang masih Sumatera apa Sulawesi? awan gitu. Dan biasanya digunakan untuk Biasanya. karena dengan Di piring. ulang tahun penjamanan usaha jadi kalau nanti kali ini gambiong betul. Ada lagi yang lain apa? Bundan payung. Nah, bundan payung itu ya memakai payung. Kirinya itu ada gambar wanita menari ada payungnya, itu bundan payung. Ya, silakan. Mungkin gambarnya akan berbeda, tapi nanti dari Jawa Tengah itu dikeluarkan. Jadi kamu mungkin menilai langsung Jawa Tengah ya. Tapi kalau nanti tadi Jaipong, ayo dari mana? Jawa Barat. Kalau pendek dari dari pendek Bali, ya. Tari sama. Tapi ini yang ditanyakan nanti biasanya dari Jawa Tengah dan juga dari Jawa Tengah itu nanti Seripi.
yang khasnya itu pakaiannya kayak rompi. Nek liyane bedoyo, gondang, gitu. Kemudian dengan payung tadi gambyong itu pakai kemben, gitu. Pakai pakaian adat Jawa Tengah. Jadi bedanya kalau gambyong itu sangkutnya di atas ya, tapi kalau bedoyo Ketawang itu seripi sangkutnya dipilihkan di perut pinggang gitu. Ada lagi yang kalau yang penarinya laki-laki dari Jawa Tengah namanya beksan, ini ya. Beksan bireng. Beksan bireng itu oleh prajurit laki-laki itu mungkin jaranan dari mana? Ada anak-anak itu. Semoga nanti cerita saja ya. Benar nggak ngajar tari. Dulu ya pernah pelajaran menari beneran ya Pak Yana sudah belajar dulu waktu sampai kayak harinya Yana sama saja. Baik, berikutnya silakan digambarkan di belakang. Apa? Disajikan ilustrasi tentang alam. Statistik dapat menunjukkan aktivitas perkebunan di Semenanjung Malaya, Semenanjung Emas, Semenanjung Besar. Ini ada di daerah negara Malaysia. Dan di antara perbatasan beberapa Israel, Thailand, Filipina, Brunei, Semenanjung. Ini daerahnya datar dan subur. Ini biasanya yang ditanyakan apa? Aktivitas perkebunan. Perkebunan itu bukan padi ya toh. Meskipun di sana itu banyak jenis tanaman padi bukan cocok. Tetapi karena ini perkebunan, yang paling banyak di sana perkebunan apa? Sawit. Oke. Yang hortikultura apa? Hortikultura itu ya sejenis tanaman-tanaman berbunga ya, sayur yang berbunga. Tanaman berbunga ini. Menurut kreasi seni dia. Ini siapa dek? Berbunga mengerti artinya cowok. Untuk perkebunan berikutnya disajikan daftar apa? Upaya meningkatkan kerjasama. Statistik dapat mengidentifikasi upaya dilakukan untuk meningkatkan kerjasama bidang pendidikan di negara ASEAN. Pendidikan itu biasanya kaitannya dengan apa? Kurikulum, beasiswa, tukar menukar pelajar, tukar menukar guru, forum komunikasi pelajar, forum komunikasi guru, lomba, kompetisi sains, gitu ya. Bukannya dengan pendidikan, maka yang berkaitan dengan itulah jawabannya. Yang mana? Satu betul? Betul. Kalau dua? Tidak, kenapa nomor dua salah? Karena itu bidang ekonomi ya, atau perdagangan. Yang ketiga, yang keempat, bidang budaya, karena dengan film budaya seni, sekolah budaya bukan pendidikan. Yang kelima, ya, jadi jawabannya 1, 3, 5. Apa? Berikutnya nomor 9. Apa ler walu? Nomor 9 itu dikasih isi dunia bagaimana? Songorong ke arah ini. Disajikan ilustrasi bentang alam atau relief daratan. Statistik dapat menentukan salah satu keuntungan dari relief daratan pegunungan. Ilustrasi bukan gambar loh ya. Daratan pegunungan. Iki nomor Daratan pegunungan di Asia Tenggara. Kita di Asia Tenggara itu dilalui 2 deretan, 2 jalur pegunungan yang aktif, namanya sirkum Pasifik. Ciri-ciri gunung aktif apa? Pasifik. Dampak positifnya apa?
Ciri-ciri gunung aktif. banyak gunung. Guru. Berarti kita banyak gunung. Contoh positifnya apa? Yo kena disawang. Ya ora. Duwe Apa nampung. yo? Apa ini? Sing ngamek munggah. Apa? D. Banyak tambang. Oke, banyak tambang. Betul? Betul. Kemudian yang ditanyakan menggarisbawahi dampak positif. Dan yang gempa kan positif atau negatif? Ya, tapi kok jadi pilih? Boleh kan? Jadi pilih apa? Dampak positifnya yang banyak gunung, meskipun banyak gempa, ada erupsi vulkanisme, tetapi daerahnya subur, boleh banyak tambang juga betul, daerahnya subur juga. Yang paling betul apa? Daerahnya Golek subur sih. secara geografis soalnya. Betul betul. Sepuluh sih. Subur nang titik mesti ana jeneng subur. Ono. 10 sih. Paham ya? Jadi daerahnya subur. Wek jenenge subur. Pun sering erupsi. Siji wonge ndrek matane mau delik kowe. Seneng delok cidur. Erupsi vulkanisme Dangdut. sering gunung itu sering menunjukkan Wonge kaya indigo kae. Rai. Kan mireng. apa ini? Mandelik itu. Misalnya meletus gitu ya, tapi dampak positifnya Tua. daerahnya menjadi subur. Subur juga dampak tambangnya. Tapi yang pas ini daerahnya subur. Dong gak amal ramai jarang ke apa. Kan aku. Berikutnya apa? Nomor 10 apa? Dong kamal jaran raun. Mbak mana jaran bro? Jaran. Jaran apa? Sekarang yang digelarkan Ana ini jaran bro. kalian diminta menunjukkan Ran. letak Asia. Tapi Ran. kalau ditunjukkan letak benua lainnya kan bisa ya. Mati nek ngujaran nang dong kamal. Satu dua apa? Kebutuhan. Amerika. Nang dong kamal mati terus nek ngujaran. Hah? Kan lek ngejaran iki. Hah? Nguncen dong kamale sing ra iso. Nomor 3 Asia. Nomor 4 Australia nya nggak ada di situ apa? Benua Eropa. Ya, kelihatan. Apa sing mati? Sing jaran iki sing mati Sebelah ki. utara ya tadi ya. Eropa itu di Apa atas. kakakmu bapakku kok di. Nah, tapi kalau yang ditanyakan Bapakne bapakku. benua Amerika Tri. yang panjang itu ada Amerika Utara, Tiba. Amerika Selatan, Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia gitu ya. Jare wis ana tebing ka. Iki le potong barang Yang tiba. Malaysia. Mana? Oke. Oke, berikutnya Delapan ya. Siapa sih nomor ketawa 11. Bunyi daripada kemiring. Kalau di di sini sini apa? Gunung-gunung akeh. Menunjukkan faktor pendukung pertanian Jepang. di sini. Jepang itu negara industri atau pertanian? Industri, tetapi sektor pertaniannya sangat Wareng. maju. Mengapa? Apa pertanian Jepang maju? Karena apa? Akeh. Tanahnya Seruah. dua apa? Butuh. Pertanian di sana didukung dengan Telepok babi. mekanisasi pertanian. Babi ya, no. Alat-alat yang canggih. Yang ketiga apa? Birodol rambut. Banyaknya eksperimen, penelitian sehingga apa menghasilkan produk-produk unggul. Nah, itu banyak menciptakan varietas babi yang unggul. Itu ya. Berarti yang kecuali yang mana? Dataran rendah yang luas. Karena dataran rendahnya ya ada sih, tapi sedikit di daerah pantai sebelah selatan dan timur. Untuk aktivitas, untuk hiburan, perayaan, itu Pak. Karena di Jepang kebanyakan secara biologis itu atau geografis itu kebanyakan daerah pegunungan, ya. Tapi pertanyaannya kenapa maju? Itu. Sementara Indonesia Pak, negara agraris, tetapi pertaniannya bisa sama Jauh di Pak. Karena apa? Kita kalah teknologi. Untuk di Jepang
Jepang sana panen dengan mesin Sing nanam pertama dengan mesin penduduk Asia. dan ujung manis nyemprot dengan mesin rakangelan ini gendong ini enggak karena ikut pakai mesin duduk traktornya udah langsung sendiri. Panen sudah dipisahkan antara padi dengan jagung, antara gandum dengan apa itu batangnya sudah dipisahkan langsung. Tanam juga sudah sendirinya, nggak perlu belepotan gitu. Maaf tuh. Kalau kita kan kebanyakan manual. Oke. Autolut. Disajikan data kependudukan dunia, dapat membandingkan jumlah penduduk Asia dan Amerika. Oh, berarti kesimpulannya apa? Asia dan Amerika itu banyak mana penduduknya? Banyak Amerika Asia. Ayo. Benua Asia dan Amerika itu penduduknya banyak mana? Asia. Asia adalah benua terluas dengan penduduk Ya betul banyak. tuh. Nah, kalau di data itu ada 20 negara terpadat di dunia dan turun itu tahun 2020 berarti aktual ya. Yang sekarang ini. Silet. Nah, Aktual. kalau di pernyataan Satu ini sila apa? tuh. Jumlah penduduk terbanyak ada di mana itu? Di negara mana? Datanya. Negara mana yang berpenduduk terbesar di dunia tahun 2020? Sampai sekarang. Laos. Itu sih dulu dewi. Ya kan? Sulit itu kan? Laos negara randuingan. Yang kedua apa? Randui segoro. Di. Laos. Yang ketiga. Amerika keempat. Laos kayak gujangan. Indonesia. Yo. Masih besar. Kita 330 juta manusia yang hidup. Sampai sekarang makan semua, makan semua sekolah, banyak sekolah ya. Coba bayangkan. Makanya Cina itu kerepotan. Penduduknya besar, mereka ingin beremigrasi ke luar negeri. Salah satunya Indonesia sebagai tempat tujuan. Maka jangan heran orang Cina itu berusaha kemana-mana, dan orang Cina itu di Indonesia itu tidak mengakui Indonesia sebagai tanah tumpah darahnya. Cina, ya, orang Cina itu tidak mengakui Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Namun dia berwarga negara Indonesia. Nah itu Joto sih wae. ya, Kentron ya ya wedok e. warga negara Indonesia dan warga negara Cina. Orang Cina nggak pernah merasa tanah air Indonesia, tapi memilih apa mengakui bahwa dia bagian dari negara Indonesia. Jadi dia pernah mengakui bahwa Indonesia adalah tanah tumpah darahnya. Karena yang diakui adalah Cina sana. Cina memang ingin menguasai di mana-mana. Buktinya apa? Tempat-tempat pergi dikuasai di Cina, dan Cina karena apa? Menempati pasar strategi biasanya menguasai perekonomian di mana dia berada, masuk di Indonesia. Ya, coba melalui sektor perdagangan dan jasa, ya. Tapi Cina itu mesti boleh strategi dia kaya di Indonesia. Tapi jeleknya tidak mengakui bahwa dia sebagai warga negara Indonesia bukan juga begitu juga. Karena Indonesia selalu dulu dengan Cina selalu ingin mengusir dia selalu dulu. Tapi menurut undang-undang dilindungi karena Cina itu warga negara Indonesia dan dia juga warga negara asing. Jadi punya duit warga negara. Nah, itu sebenarnya sampai sekarang. Nah, dari data ini yang paling betul apa pernyataan ini? Yang mana? ABCD. Kalau yang A salah ya, karena jumlah penduduk dunia terbesar ada di Asia, ya. Jumlah penduduk terbanyak ada di benua Amerika, salah. Sekolah Asia juga. Jumlah penduduk tertinggi di dunia berada di Eropa, salah. Asia. 11. Jumlah penduduk Amerika lebih sedikit daripada penduduk Asia. Ya. Paham? Dengan Indonesia saja, ya selisihnya nggak banyak, apalagi ke Asia ya.
Jepang Vietnam. Indonesia kalau Filipina ditambahkan itu lebih dari penduduk Amerika kok ya lah? Ya kan? Nggak tahu. Kok Amerika lebih besar daripada Asia, nggak mungkin. Jadi penduduk Amerika lebih sedikit dari penduduk Asia. Tapi kalau penduduk Amerika lebih banyak daripada penduduk Indonesia, betul masalah? Betul, gitu ya. Lalu bandingkan dengan Asia, masih terpajak ya. Karena Amerika kan kecil, penduduknya meskipun padat tapi tidak sebanyak penduduk Asia. Nomor 13 gimana? Coba soal saja langsung ya. Ilustrasi pendudukan, disajikan ilustrasi pendudukan. Dan ini dapat menganalisa dampak SDM terhadap kemajuan bangsa. Nah, silakan soalnya berbunyi. Nomor 1 itu ya, Jepang negara maju kira-kira apa? Miskin SDM. Bahkan pernah mengalami kehancuran pada masa Perang Dunia kedua ya, karena pernah dibunuh. Tapi negara tersebut menjadi maju karena apa? Rakyatnya disiplin dan bekerja keras. Berarti Jepang menjadi negara yang maju meskipun SDM-nya itu sedikit, tapi karena SDM-nya bagus, budaya manusianya disiplin dan bekerja keras. Ya, paham? Manusianya ini faktor SDM-nya disiplin dan bekerja keras. Yang kedua, Singapura sama, wilayahnya sempit, bahkan tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hari ini pun masih mengimpor air bersih untuk kebutuhan warganya. Singapura berubah menjadi negara maju karena apa? Etos kerjanya tinggi, etos kerjanya itu Singapura membutuhkan air yang tinggi. Berarti SDM-nya yang menentukan kemajuan Singapura. Nah, kena gue nyirami sawah. Indonesia Tangkene satu bio. subur tanahnya, kekayaan alam melimpah, SDM-nya melimpah. Kayak ngapa gue juga Kenapa? SDM-nya. Nah, dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan Korea, dengan Singapura, SDM-nya tidak sedisiplin Jepang, tidak sedisiplin Korea, dan sebagainya. Etos kerjanya tidak semangat orang-orang Jepang, orang-orang Eropa, dan sebagainya. Jadi berdasarkan laporan di atas, kesimpulannya faktor yang paling mempengaruhi kemajuan suatu negara itu adalah apa? Sumber manusianya. Paham ya? Kalau SDM-nya bagus, contohnya Jepang, gunung-gunung, tanah datarnya sedikit, tapi kenapa pertaniannya maju? Karena mekanisasi itu alat-alatnya canggih, karena SDM-nya unggul, mampu berinovasi, ya, inovasi dan teknologi, mampu kreatif, ya, kreatif mengadakan eksperimen, penelitian, percobaan, meneliti, uji coba, sehingga menghasilkan varietas-varietas unggul, ya, bibit-bibit unggul seperti itu. Dan kemudian sangat penting SDM. Kalau kalian belajar itu dalam rangka peningkatan mutu SDM ke depannya. Paham ya? Kalian calon mengganti generasi penerus. 16 apa 16 kaligrafi. Pinter aku. Wah, ganti. Pertanyaannya siapa? Hanya kalian generasi muda. Maka nggak boleh ditaliti, ya. Oke. Ya? Santai-santai kok. Burung. Calon generasi penerus estafet kepemimpinan untuk melaporkan identitas, ya, menjadi bidan besok jadi bidan yang profesional, Telulah sabur. etos kerjanya tinggi, gitu. Menjadi arsitek ya kerja keras jadi arsitek, jadi lurah ya kerja keras membangun, bisa gitu ya, jadi bupati memajukan apa wilayah kabupaten, yang jadi guru yang membesarkan anak didik, mendisiplinkan, yang mendisiplinasi, ya loh, paham? Apa inovasi? Akun-akun kadang-kadang dianggap apa? Mereka ini juga Wek mau apa? Nah, jangan, berarti atas kerjanya lemah, ya loh. Nggak ngerekam gimana ini? Itu gara-gara apa? Pura-pura, akan kita
Suara nih. milenial ini berapa kali tantangannya. Paham ya? Kan kamu nggak boleh mengeluh. Karena itu demi Anjebloke bom ki 30 menit nah jeblok. tantangannya harus dibuat lagi. Karena globalisasi ya loh. Globalisasi itu mendunia mau serba cepat dan yang cepat. Cepat kali berubah. Contohnya kemarin baru 1 hari 25% ya loh. Di sekitar kerjanya ganti menaik 50% kebijakan cepat sekali. Ya nggak? Kamu baru masuk berapa main? 8 orang. Sedino ya loh. Itu untuk perintah lagi juga. Sama menghadapi situasi yang lagi apalagi adanya pandemi corona COVID. Anggaran-anggaran itu ini luar biasa pengaruhnya ya loh. Banyak anggaran-anggaran yang dikeluarkan untuk dalam rangka apa ya, membasmi virus COVID-19 ya. Baik, berikutnya nomor 14. Ini adalah gambar apa? Cepet dengan siapa? Kawan. Tukur dhewe. Peninggalan Lemangkat. bangsa budaya Cukur dhewe. hasil budaya Ra karo coba itu kapan? Atau memotong bisa pura ira tukur dhewe. atau ganti meneliti binatang ya loh? Cukur jembut. Itu zaman apa? Ra dijembut ning kowe. Paleolitikum itu zaman batu tua. Kalau Paleolitikum itu kehidupannya ya, kehidupan purba. Nek Paleolitikum itu kehidupan purba misalnya apa? Delok ke di mek ler enak banget. Kehidupan purba kan berburu, pindah-pindah tempat, Waduh. mengumpulkan makanan, food gathering, gitu. Itu kehidupannya. Kalau Mesolitikum itu zaman batu madya. Madya itu apa? Tengah. Madya. Megalitikum, mega itu besar. Jadi zaman batu besar. Nah nanti yang ditanyakan kita belum tahu itu apa. Ini Apa sih kawan? membandingkan. Di kisi-kisi lihat ini di bawahnya apa? Menganalisa adanya pandemi. Lihat kisi-kisinya. Sudah ketemu? Di menganalisa adanya pandemi COVID-19. Menjalankan pola hidup bersih dan sehat PHBS dan kebiasaan yang Nanti lah. disebut protokol 5M. Kamu tahu 5M enggak? Tahu. Satu. Cuci tangan, Dekat sekolah dulu nih. makan, Mencuci tangan. Nah, yang kedua, mandi, kamu ke sekolah. makan, mandi, Atau masker. Yang ketiga, pakai masker. ini menjaga jarak. Apalagi Hand sanitizer. wah, mencuci tangan, memakai masker, Hand sanitizer. M yang kedua apa? Mungkin apa? Ini adalah nih mengurangi mobilitas dan interaksi. Karena terusin Menjaga jarak. jaga jarak. Ya udah. Ya. 5M. Makan. Mengentu. Mengatur mobilisasi dan interaksi. Ini yang keempat. Berarti apa? Menjauhi kerumunan. Nah, borseng aja. Jauhi kerumunan. Ya. Kumpul-kumpul ya dikurangi. Nek Jangan ngepang-ngepang, kurangi aja kulino. berarti apa? Kalau mau pergi sing penting-penting wae. Terus aku Ya. ramu Penting-penting wae. Tapi tetap menjaga jarak. Mengurangi kerumunan, apalagi satunya Bajeri. borseng aja kalau kamu belum timahnya. Wis nyebar wek. Hmm? Wek kuwi sana sing wis ah.
Bisa dipan. Tapi ono urung Ada kabeh. lagi nggak kira-kira? Bisa langsung kosong. Ada apa? Tidak mengikut. Nek mbek merang po awu. Imun, Ratu tutupi. jaga imun. Ratu tuh pi. Imun apa? Aku nek ayo ratu tutup. Kadang kan merang ya. Bang. Jaga tubuh. Kalau tidur tertekan ya kita jalan. Merang kae sapa gue lagi. Makan makanan yang sehat bergizi serta Ayo ratu tutupi kok. Tadi nggak nama olah ratu tutupi. ya Manuk gelem nyucuki po. makanan bergizi olahraga Ora ono paring. yo Bentar, apa batane mendapati panas. Penyai paling nek ring Tutupi merang. Tutupi Manuk. apa? so nanti manuk kontrol. gorengan itu kan gorengan ini bisa gorengannya ya lah ya ulangilah kok 5M kalau yang 5M satu Makan, mencuci tangan mandi, makan menjauhi kerumunan mengatur mobilitas dan interaksi. cukup 5 kan wis 250 itu wis 10 rupiah lumayan kan 10 rupiah nih karena itu 5 rupiah nanti satu soal nilainya 10 jadi agak ini kalau yang objektif kan 50 soal Nanti belum jeblok bro itu. Tambah malah. Tuh. Belum tadi. Satu dia satu kan lumayan masuk di SKHU surat keterangan hasil ujian di PT 1 pembahasan 2 persen bisa 1 tapi dapat bagian kelulusan dari orang tua yang SMA langsung ke soal Wis. Tulis ke ngapung to aku iki. rayonisasi ya Satu-satu sih. apa Kok karena SMA mana saja yang penting berprestasi diterima perguruan tinggi kan ya sama gerakan itu kan banyak diterima sama butuh itu juga banyak itu juga ada UMD ada ini sampai jadi keterangannya nomor 15 terakhir yuk ciri-ciri Candi Hindu dan Buddha, bedanya apa? Kalau Candi Hindu bentuknya bentuk puncak. ramping, contohnya Prambanan ramping, tinggi ramping, kayak Pak Jena. Kalau Candi Buddha, itu tambun. Kalau tambun ya, tambun itu lebar. 14. 14 kok. Lebar. Contohnya Borobudur. Kemudian bentuk puncaknya kalau Biasalah. itu rata. Kita di mana ini? Kalau Buddha stupa. Fungsinya untuk apa? Hindu untuk apa saja. Kalau Buddha dan Borobudur untuk pemujaan bisa juga untuk ibadah untuk pemujaan. Pintunya kalau Buddha dari timur, Kita di mana ini? tapi kalau kalau Hindu dari barat. Jadi jawabannya nomor 4 ya. Silakan 14 apa di baca-baca lagi. Gede ya? Sekian saja. Semoga bermanfaat. Ora. 200 ya. Karena pelajaran apa ya? Hari ini kira-kira. Makarnya. Dan satu. Mau jadi